janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat saja. Selamat bergabung kembali dalam fellowship online dari Grace of Christ Community Church. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah dan memberkati kita semua. Sebelum kita memulainya, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang di kontak handphone saudara, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Kita akan sama-sama memuji, menyembah, dan kita akan menerima tubuh dan darah serta diurapi oleh minyak. Dan kita sama-sama akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita melalui Pastor Joshua Tumakaka. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung. Sebelum kita memulainya, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami semua telah menerima perlindungan yang sempurna serta dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapilah Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami, memberi kekuatan bagi kami, memulihkan iman kami. Biarlah anugerah-Mu terus berlimpah bagi anak-anak-Mu di tempat masing-masing. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, dari tempat ini kami ucapkan shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan.
Mari bersama-sama kita memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Terpujinya bersama katakan dasar, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu ku pasti menang. Semua katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ini yang kami percaya pasti menang. Sama-sama katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Oh Raja, Raja keagungan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja bagi setiap kami, memulihkan dan memuaskan setiap kerinduan hati kami. Dan pagi hari ini kami mau katakan bahwa Yesuslah yang terbaik bagi setiap kami. Namamu yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami tinggikan, kami agungkan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Katakan Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Penuhi setiap kami. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami. Kau Bapa yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bangga jadi anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Haleluya.
Kami tanggalkan setiap beban masalah kami, karena kami percaya bahwa Tuhan yang pasti memberikan kemenangan buat setiap kami. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau membela setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Berbicara buat setiap kami Tuhan, sampaikan pesan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama katakan kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu hari ini kami masih terpelihara sempurna. Engkau telah memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan bersyukur hari ini bersama-sama masih dapat fellowship online untuk mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran.
Maka hari ini ya Bapa, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Limpahkan anugerah dan berkat-Mu bagi setiap pribadi yang bersama-sama kami di dalam fellowship ini. Sembuhkan semua yang sakit, pulihkan semua yang luka dan berkati kami semua. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk menyampaikan kasih Bapa yang begitu besar, menyampaikan Yesus Kristus yang adalah kebenaran, yang penuh kasih karunia yang memberkati kami semua. Dan biarlah semua menjadi percaya dan kami bersyukur karena hari ini Engkau akan melakukan mujizat bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan memberikan pertolongan bagi yang lemah. Dan berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap kata kalimat Engkau yang menuntun, memagari, melindungi sehingga tidak ada satu kata pun yang salah. Dan biarlah semua bagi kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama semua katakan amin. Shalom semua, kita bersyukur hari ini masih bersama-sama bisa beribadah walaupun melalui online, tapi hadirat Tuhan Yesus bersama kita semua. Kita akan membahas teks-teks yang diambil dari Markus pada pasalnya yang ke-11. Dan judul kita hari ini tentang hal-hal yang praktis. Di screen diperlihatkan judulnya untuk kita mengatakan apa yang kita imani. Mari kita baca bersama-sama. Demikian judulnya, katakan apa yang kamu imani. Sekali lagi, katakan apa yang kamu imani. Ucapkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, katakan apa yang kamu imani. Dan ini adalah berkat buat kita semua. Dan biarlah kita menjadi percaya. Saya banyak menerima message direct walau melalui Instagram atau WA untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesusahan, tentang masalah ekonomi, tentang keluarga yang terporak-poranda dan beberapa hal yang sepertinya tidak mempunyai jalan keluar. Dan biarlah hari ini kita semua mempunyai pengharapan yang baru di dalam Kristus. Karena Bapa mengasihi saudara, Bapa tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Bapa yang adalah kasih. Nah, Markus pada pasal 11 kita akan membahas dari ayat 22, 23 dan 24. Tetapi Markus pada pasal 11 ini mempunyai konteks. Dan konteksnya adalah tentang Yesus. Bagaimana Yesus sesudah pelayanannya di Galilea melakukan banyak mujizat. Dia datang ke Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem dan semua orang menyambut dia. Bahkan menaruhkan kain, menaruhkan daun-daun palem, mengelulukan Yesus. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan dikatakan diberkatilah kerajaan yang datang, yaitu kerajaan Bapa kita, Daud. Itu ucapan mereka. Tetapi mereka tidak paham bahwa Yesus masuk ke Yerusalem sebagai anak Bapa yang memiliki kerajaan sorga. Agak nggak nyambung. Mereka berbicara tentang kerajaan Israel, Yesus datang di dalam nama Bapa yang mempunyai kerajaan sorga. Itu sebabnya kita mau memahami hari ini, karena kemudian di dalam teks-teks ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia pergi ke Bait Suci, hari sudah agak gelap, kemudian dia pergi ke Betani. Dia menginap di Betani. Paginya baru dia pergi ke Bait Suci. Dalam perjalanan ke Bait Suci dia ketemu pohon ara. Karena dia lapar dan dia tahu bahwa itu belum musim berbuah. Tapi Yesus cari buah di pohon ara itu. Dan ketika dia tidak menemukan buah di pohon ara itu, dia katakan, mulai hari ini kamu tidak ada orang yang akan makan buah dari pohon itu. Yesus bukan mengutuk semua pohon ara, tapi mengatakan hal itu kepada pohon itu. Dari pohon itu tidak akan ada lagi orang yang makan buah. Dan kemudian Yesus masuk ke Bait Suci. Di Bait Suci dia melihat orang-orang berdagang. Maka semua dagangannya dijungkir balikan. Kemudian Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku adalah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dia menyebut dirinya bahkan rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Nah, kemudian Yesus kembali lagi ke Betani. Nah, besok paginya ketika dia berjalan untuk kembali ke Bait Suci, Petrus lihat pohon
yang Yesus ucapkan, tidak ada lagi orang yang akan makan buah daripadamu, pohon itu sudah kering layu sampai ke akar-akarnya. Dan Petrus katakan, guru lihat pohon yang kau kutuk. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan kutuk. Baru kemudian Yesus mengucapkan Markus 11 ayat 22, 23, 24. Jadi kita bisa lihat berbicara tentang pohon ara, berbicara tentang bait suci, baru Yesus mengucapkan pengajaran yang kita bahas hari ini. Dan biarlah kamu diberkati. Nah di Markus pada pasal 11 ayat 22, teksnya mengatakan begini. Kita akan baca, Pastor Berti akan baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Bapa. Percayalah kepada Bapa. Teks Inggris menggunakan kata yang lebih agresif, have faith in God. Jadi percayanya bukan berasal dari diri sendiri, percayanya berasal dari Bapa. Imannya bukan berasal dari diri kita. Imannya bukan karena kebutuhan kita. Aku beriman mau punya rumah, bukan itu. Aku beriman dapat jabatan, bukan itu. Imannya ada di dalam Bapa. Jadi imannya itu selalu berhubungan dengan Dia yang kepadanya kita beriman. Jadi bukan beriman kepada apa yang kita perlu atau apa yang kita mau. Tapi beriman kepada Dia pribadi yang kepadanya kita beriman. Nah Bapa sangat mengasihi kita semua, mengasihi kamu, mengasihi semua saudara. Karena banyak orang-orang yang kirim message ke saya, minta didoakan, menyampaikan masalah. Tetapi cara berimannya tidak seperti yang dimaksudkan Bapa. Itu sebabnya hari ini saya rindu secara praktis kita memahami. Have faith, miliki iman di dalam Bapa yang mengasihi. Konteks waktu Tuhan Yesus ngomong di zaman itu, mereka tidak mengenal Bapa yang adalah kasih. Mereka baca kitab Yeremia, mereka baca kitab Yeskiel, mereka baca kitab nabi-nabi. Mereka membaca tentang Bapa yang maha kudus, yang maha kuasa, yang menghukum umatnya. Yang dengan amarah dan murkanya menghancurkan Yerusalem. Tapi kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya Bapa sangat mengasihi. Sehingga Bapa tidak bisa menghukum umatnya langsung. Itu sebabnya di dalam beberapa teks dikatakan aku menarik tanganku. Di dalam beberapa teks dikatakan aku tidak melakukannya, aku mengurungkan niatku. Kenapa? Karena Bapa adalah roh, dia api yang maha kudus. Kalau dia datang sebagai api semua terbakar. Itu sebabnya dia serahkan umatnya ke Babel. Dia serahkan umatnya ke Asyur. Sehingga melalui pengalaman ini dia mau umatnya mengenal dia. Nah waktu Yesus datang, kenapa orang-orang Farisi kalau kita nanti lihat bahkan ingin membunuh dia ketika Yesus mengajar di bait suci. Karena waktu Yesus mengajar di bait suci, Yesus seperti memindahkan keberadaan bait suci menjadi dirinya. Dialah bait suci itu. Sehingga kemuliaannya orang-orang Israel zaman itu tidak ada. Itu sebabnya pengajaran berikutnya di dalam Markus 11 ayat 23 sangat radikal. Untuk berkata kepada gunung batu. Di dalam zaman itu tidak ada orang berkata, tidak ada pengajaran seperti itu. Tapi ini Yesus yang mengajar. Supaya hari ini yang pertama kita memahami. Kita mau mengatakan apa yang kita imani. Karena apa yang kita imani berasal dari Bapa yang mengasihi kita. Apakah kamu percaya Bapa mengasihimu? Sehingga Bapa berkerinduan, berkehendak. Kamu tidak miskin, tidak bangkrut, tidak susah. Walaupun di PHK tetap dapat diberkati. Walaupun sekarang gak punya pekerjaan Tuhan sanggup pulihkan. Walaupun rumah tangganya kacau balau tapi Tuhan sanggup pulihkan. Sehingga selalu masih ada pengharapan di dalam Dia yang tidak pernah mengecewakan pengharapan kita. Karena di dalam Kristus pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Bahkan di dalam Kristus iman kita tidak bisa dibatalkan. Supaya hari ini yang pertama katakan imanmu di dalam kasih-Nya. Katakan, apakah engkau percaya Bapa mengasihimu? Katakan bahwa Bapa mengasihimu. Apakah engkau percaya Bapa sanggup menyembuhkanmu? Katakan Bapa pasti menyembuhkan aku. Setiap orang punya masalah. Setiap keluarga punya masalah. Setiap pribadi punya masalah. Dan setiap pribadi juga punya berkatnya masing-masing. Banyak orang melihat berkat yang tidak ada padanya untuk mengatakan, oh dia enak. Oh dia lebih baik. Padahal orang yang kita katakan dia lebih baik, dia punya masalah yang juga tidak dapat dia selesaikan. Kita bisa pergi ke sebuah toko
dan ngobrol sama yang punya toko dan pulang kita mengatakan enak ya dia punya bisnis, enaklah dia punya usaha. Padahal yang punya toko waktu menerima kita sebagai tamu, dia berkata dalam hatinya, oh enak banget ya dia tinggal datang belanja. Karena melihat kamu belanja dengan sukacita tanpa ada masalah keuangan sepertinya. Jadi semua orang punya ada masalah, makanya Salomo mengatakan semua indah pada waktunya. Dan perkataan Salomo itu mengucapkan perkataan yang dia katakan dan Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan, tidak ada waktunya. Kenapa? Karena semua ada masanya pada waktunya. Tuhan punya waktu, punya masa, punya tujuan di masa ini kepada kita pribadi. Tapi Tuhan hari ini mau kasih tahu dengan jelas. Yang pertama, dia adalah Bapa yang adalah kasih. Di dalam kasihnya kita mau mengatakan iman kita. Katakan amin untuk hal itu. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kasih itu berhubungan dengan korban. Di dalam kebenarannya dia mau kita mengatakan iman kita. Di dalam kebenarannya yang memerdekakan, bukan mengikat kita. Sehingga di dalam kebenaran kita seperti menerima semua janjinya dan doa kita dan ucapan kita tanpa syarat. Karena memerdekakan tanpa syarat. Semua syaratnya Yesus yang tanggung. Di dalam kuasanya, kita mengatakan di dalam kuasanya. Jadi kita bukan mengatakan di dalam kelemahan kita, tapi di dalam kuasanya. Sehingga kita mengatakannya dengan berani, dengan lepas, dengan bebas, sembuh, pulih, diberkati. Banyak orang yang menggunakan teks yang ditulis di Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus, tetapi mempunyai pemahaman yang tidak tepat seperti yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya di kitab Markus memang sebagai contoh Tuhan mengatakan kepada kita diberi kuasa yang percaya. Diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau kita perhatikan secara detail atau hari ini diberkatilah kamu karena kamu mendengarnya. Markus itu gambaran Yesus yang melayani. Matius itu gambaran Yesus yang datang sebagai rajanya orang Yahudi. Dan kita melihatnya sebagai raja di atas segala raja. Anak Bapa yang kekal. Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Yohanes, Yesus adalah Bapa sendiri yang datang. Firman yang datang menjadi manusia. Itu sebabnya di dalam kitab Matius dia mengatakan jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan. Kata carilah dahulu kerajaan tidak ditulis di kitab Lukas. Tidak ditulis di kitab Markus. Sama seperti mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Karena itu dipakai untuk melayani. Saudara melayani orang yang kesetanan, bilang sama setan yang mengikat orang itu, pergi. Tetapi Tuhan mengajar saudara tidak berperang melawan setan. Saudara adalah orang-orang yang telah menang. Ada amin untuk itu. Di dalam kemuliaan Yesus. Setan, kuasa gelap, santet, roh jahat tidak berkuasa atasmu. Tidak berkuasa atasku. Katakan amin untuk itu. Hal itu. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak menyibukkan diri dengan pergi. Karena seberapa banyak engkau usir, dia tetap punya hak untuk datang mengganggumu. Karena itu adalah tujuannya. Itu sebabnya Yesus mau kita rest di dalam kemenangan yang dia berikan kepada kita. Untuk kita tidak berperang dan menyibukkan diri dengan berperang kepada setan untuk diri kita sendiri. Tapi kita datang sebagai orang yang percaya kepada kemenangannya. Percaya kepada kuasanya. Untuk pelayanan kita mengusir setan supaya setan tidak ikat orang. Tapi untuk saudara, saudara ada di dalam Kristus. In His love. In His authority. In His power. In God. In Himself. Di dalam dia sendiri. Amin. Itu sebabnya sepanjang Yesus jalan, bagi dirinya sendiri dia gak ngusir setan. Bagi orang lain dia ngusir setan. Bagi dirinya sendiri, setan tidak berkuasa atasnya. Bahkan ketika dia berjalan di Gadara, dari jauh setan menyembah dia. Hari ini kita mau mengatakan perkataan-perkataan di dalam dia, di dalam kasihnya. Supaya kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuat si jahat mengambil keuntungan. Percayalah, si jahat tidak berkuasa atas kita. Katakan amin untuk itu. Percayalah, Bapa tidak berkehendak untuk kita bangkrut, susah, miskin. Percayalah ada berkat yang sedang datang kepadamu. Ada anugerah yang sedang mau dilimpahkan kepadamu. Percayalah bahwa dia sanggup merancangkan hal yang luar biasa bagimu.
Itu sebabnya yang pertama di Markus 11 ayat 22 dikatakan have faith in God. Marilah kita mengatakan apa yang kita imani yang berasal dari kasihnya Bapa, kuasanya Bapa, kebenarannya Bapa. Ada amin untuk hal itu. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengucapkan Markus 11 ayat 22, miliki iman di dalam Bapa, teks Indonesia percayalah kepada, have faith to, kebenaran yang lebih tepat adalah memiliki iman di dalam. Nah, konteks ini berhubungan dengan pohon ara. Karena pohon ara pertama kali disebut di kitab Kejadian 3 ayat 7. Di Kejadian 3 ayat 7 akan diperlihatkan ayatnya, Pastor Berti akan baca. Dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua. Maka terbukalah mata mereka berdua, lanjutkan Pak. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi memang pohon ara yang Tuhan Yesus katakan mulai hari ini orang gak akan makan buah daripadamu, memang itu belum musim pohon ara berbuah, itu berbicara daun-daun yang banyak, daun pohon ara yang banyak. Karena memang apabila kita memahami tidak mungkin Roh Kudus menggerakkan Markus menulis ini, menyebut khusus pohon ara, karena memang pohon ara koneksinya, hubungannya, nyambungnya dengan kitab Kejadian 3 adalah melihat kelemahan diri sendiri. Kemudian mengupayakan untuk menutupi diri sendiri. Menutupi diri sendiri. Yesus mau kita sekarang ini percaya. Kita sudah ada di dalam Bapa, di dalam Dia. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu ada sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat banget. Orang ngomongnya kayaknya dengan iman. Kok gampang banget dengan iman. Sama kayak kita berusaha benerin mobil kita yang mewah mungkin, yang mahal. Berjam-jam cari gak ketemu. Tanya sini situ gak ketemu. Akhirnya kita pergi ke bengkel resminya. Terus di bengkel resminya cuman dilakukan satu hal yang kecil. Ceklik. Semuanya beres. Terus kemudian kita bilang, oh cuman gitu doang. Kok bayarannya mahal banget ya? Oh iya, cekliknya cuma 1 perak bayarnya. Tapi untuk tahu bahwa yang itu yang harus diklik, itu perlu waktu, perlu energi. Ngomong percaya kepada Yesus, oh gampang banget. Oh enggak, kepada Dia yang kita percaya itu bayarannya mahal banget. Aduh, bayarannya mahal banget. Sehingga kalau enak banget mau ngomong iman, justru karena Yesus sudah bayar mahal banget. Udah bayar dengan penderitaan yang dahsyat, yang tidak mungkin dilakukan orang dan susah dipercaya. Makanya ketika kita ngomong iman di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 16-nya mengatakan, Roma 10 ayat 17 kan tentang iman. Iman timbul dari pendengaran dan pengenalan akan firman Kristus. Tapi ayat 16-nya ditulis kutipan Yesaya. Bahwa siapa yang mau percaya kepada pemberitaan ini. Jadi untuk percaya kabar baik. Bahwa hari ini saya katakan ada berkat yang sedang mendatangimu. Amin. Itu memang kayaknya gampang. Tapi untuk percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan itu ada yang Yesus kerjakan. Yang sangat dahsyat, yang ajaib, yang tidak dapat dilakukan orang lain. Sehubungan dengan pengampunan dosa. Kita akan baca Markus 11 ayat 13-14. Kemudian kita akan lompat 17-18. Supaya kita mengerti alurnya bagaimana Tuhan mengatakan ini. Supaya ketika kita mengerti ini, kita rest. Kenapa rest? Karena kita tidak melihat kelemahan kita. Daun pohon ara dipakai untuk menyemat ketelanjangan, merupakan usaha manusia untuk menutupi kelemahan yang dia dapat lihat. Dan dia menghabiskan waktu di situ tanpa bisa menerima apa yang dijanjikan. Itu sebabnya iblis mau kita sibuk ngusir dia untuk menutupi kelemahan kita. Tanpa kita percaya bahwa semua ini sudah selesai, tugas kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan. Dan kita berjalan untuk menerima by faith. Iblis maunya kita sibuk dengan semua urusan menutupi kelemahan.
Itu sebabnya ada kata memandang. Mereka memandang kelemahan. Tuhan mau kita sekarang memandang kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat Markus 11 ayat 13-14. Kemudian 17-18. Demikian firman-Nya. 2, iya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Terus? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 17-18 demikian. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Bersama-sama saya katakan berusaha untuk apa? Membinasakan dia. Terus? Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Takjub akan pengajarannya termasuk ayat yang akan kita baca di Markus 11 ayat 23. Kamu ngomong sama gunung. Takjub, pengajaran model apa? Karena sebenarnya Tuhan sedang mau mengatakan bahwa mereka yang mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus menjadi sama seperti Tuhan. Makanya imam-imam marah. Marah karena itu adalah pelanggaran yang membuat mereka harusnya ditimpukin batu dengan menyamakan diri sama dengan Tuhan sendiri. Tapi ini adalah kehendak Bapa buat kita, katakan amin untuk itu. Supaya kita menjadi percaya. Kalau saya katakan hari ini hal-hal yang kayaknya enak banget, bukan saya, Yesus yang mengatakannya buat saudara. Saya punya banyak kelemahan, semua orang punya banyak kelemahan. Surprise, semua orang punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan mau kita tidak menyibukkan diri dengan menutupi kelemahan kita. Tapi percaya karena Yesus, semua yang menjadi bagian kita di dalam Yesus, kita pasti menerimanya. Pasti menerimanya. Itu sebabnya Abraham udah tua, udah gak bisa punya anak, sehat lagi, kuat lagi. Karena Tuhan sanggup lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Dan dia telah menanggung semua dosa kita dengan mengorbankan Yesus. Supaya hari ini kita percaya. Ketika Yesus berbicara tentang pohon ara, kemudian dia ngomong rumah doa bagi segala bangsa. Karena kita ini mau dijadikan menjadi rumahnya, bait sucinya. Bait suci itu tempat semua orang datang membawa semua yang menjadi hasil kerja mereka dalam konteks Israel zaman dulu. Kita sekarang menerima perjanjian yang baru. Kita menjadi bait suci bukan bawa apa yang the best dari kita. Justru kita menerima apa yang the best dari Yesus. Kita bawa apa yang worst, apa yang paling buruk dari kita. Yesus ganti dengan apa yang paling baik dari dia. Supaya ketika bisa melihat Yesus. Kita lihat diri kita stres. Tapi kalau kita lihat Yesus kita rest. Kalau kita lihat diri kita depresi. Tapi kalau kita lihat Yesus kita deep rest. Kita benar-benar bisa damai. Karena dia tidak datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk memberkati kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Dia datang untuk melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ayolah, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati kita semua. Katakan amin untuk itu. Negara-negara maju di masa sekarang ini sudah mulai menjadi negara-negara yang masuk di dalam daftar negara yang mendeklarasikan akan masuk ke resesi ekonomi. Artinya secara pengetahuan, secara ilmu pengetahuan mereka tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Sementara kita baca di padang gurun selama 40 tahun Tuhan kasih makan ratusan ribu bahkan kemudian menjadi hampir 3 juta orang. Setiap hari gak kelaparan. Kita baca sekarang banyak orang-orang yang punya jabatan mulai kehilangan jabatan dan mengalami stres, depresi karena gak punya uang untuk beli makan. Sementara kita baca ada Nabi Elia, burung gagak tiap pagi kasih daging. Burung gagak bukan gambaran burung yang baik, burung merpati gambaran Roh Kudus. Marilah hari ini kita menjadi percaya termasuk saya juga
Untuk berani mengatakan dengan merdeka, tanpa pendakwaan, tanpa harus menutupi kelemahan. Untuk mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu untuk percaya. Kau berkati aku Tuhan, kau pulihkan aku. Saudara mau pulih, katakan aku pulih. Saudara mau sehat, saya mau sehat, katakan aku sehat. Walaupun dalam kelemahan kita masih banyak kelemahan. Supaya hari ini kita bersyukur. Ayo kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena dia mau kita menjadi anak-anaknya yang merdeka. Menjadi bait sucinya, menjadi rumah doanya. Tidak lagi melihat kelemahan kita. 2 Korintus pada pasal 3 ayat 18. Pastor Berti akan baca buat kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Demikian firmannya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kata mencerminkan kemuliaan dalam bahasa Inggris itu memandang terus-menerus kepada cermin. Jadi dalam bahasa Inggris menjelaskan itu bahasa aslinya juga mempunyai pemahaman seperti itu. Yaitu seperti kita menggenggam apa yang kita lihat. Jadi kalau gini, kalau kita bercermin kita lihat, oh udah keren. Begitu kita jalan kita kayak gak pede, bener gak sih keren? Karena kita bisa melupakan apa yang kita lihat. Kata di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kita behold, kita pegang. Kita benar-benar terus-menerus lihat. Dan waktu kita lihat Yesus, kita lihat cermin. Dialah gambaran kita di dalam dia. Yesus kudus, kita melihat kekudusan kita di dalam Yesus. Yesus kebenaran, kita melihat kebenaran di dalam Yesus. Jadi semakin kita melihat Yesus, semakin kita menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya yang kedua, katakan dengan merdeka, katakan dengan percaya apa yang kamu imani. Karena ketika kau mengatakannya, kau bukan memandang kelemahanmu. Kamu sedang memandang apa yang Yesus miliki, apa yang ada pada Yesus, apa yang Yesus dapat kerjakan kepada kita. Ucapkan itu dengan sukacita dan jadilah diberkati. Yang ketiga, di dalam Markus pada pasal 11 ayat 23 dan 24. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita membaca Markus 11 ayat 23, dalam konteks orang Yahudi, mereka akan ngerti berkata kepada gunung itu seperti yang terjadi di kitab Bilangan pasal 20 ayat 8. Ketika orang-orang bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Di dalam teks itu diperlihatkan bahwa Musa menerima firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Demikianlah, apa demikian? Berkata kepada gunung batu, Yesus. Dan disebutkan ambil tongkatmu itu. Kata tongkatmu itu menunjuk kepada tongkat Harun yang ada di dalam Bilangan 17 ayat 8. Bilangan 17 ayat 8 di mana orang-orang protes sama Harun, Tuhan bilang kumpulin semua wakil-wakil suku-suku itu, tongkat-tongkat mereka ditaruh di bait suci. Habis itu besoknya dilihat, di ayat 8 dikatakan demikian, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun itu keturunan Lewi telah bertunas. Katakan bersama-sama, bertunas. Iya, bertunas. Sesudah itu apa? Mengeluarkan kuntum. Sesudah itu apa? Mengembangkan bunga. Dan apa? Berbuah-buah badam. Kalau saudara baca buah badam, ini menunjuk kepada Yeremia 1 ayat 11. Yeremia 1 ayat 11 diperlihatkan di screen. Bagaimana Tuhan tanya kepada Yeremia. Yeremia, kamu lihat apa? Dia katakan, aku melihat dahan pohon badam. Sebatang dahan pohon badam, nggak ada kuntum, nggak ada bunga, nggak ada buah.
Tetapi di ayat 12 Tuhan katakan apa? Ayat 12, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, yang kamu lihat udah baik. Apa? Aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Aku siap sedia, ready untuk melakukan firmanku. Dalam konteks Yeremia, siap sedia melakukan firman adalah melakukan apa yang Yeremia ucapkan. Yang Yeremia ucapkan di dalam seluruh konteks Yeremia apa? Bangsa Israel, Yehuda, Yerusalem dihukum oleh Tuhan. Tetapi di dalam konteks Markus 11, Tuhan katakan berkata kepada gunung, mengucapkan apa yang dia katakan kepada bangsa Israel di padang gurun. Bagaimana Musa disuruh berkata kepada gunung, bawa tongkat. Tongkat apa? Tongkat yang ada kuntum, ada bunga, ada buah. Meaning kehidupan, life. Dan yang keren kehidupan itu dari kematian. Dan yang keren semuanya selesai. Yeremia cuman sebatang pohon, sebatang dahan pohon badam. Tuhan bilang aku siap sedia. Kalau yang namanya tongkat Harun dalam konteks ini sudah selesai. Makanya Yesus katakan jika kamu berkata kepada gunung, konteksnya kepadamu diberi otoritas dan kuasa yang sudah selesai. Haleluya. Itu sebabnya engkau berkata kepada Tuhan bukan dalam konteks semuanya masih mau dikerjakan, semuanya no. Di dalam Yesus semua sudah selesai. Haleluya. Ayo kita bersuka cita karena kebenaran Tuhan ini. Tuhan mau ketika engkau mengatakan, Tuhan beri aku kesembuhan, bukan seolah-olah Tuhan mau kasih atau enggak. Kesembuhan itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Ketika katakan Tuhan berkati aku bukan dengan karena kita butuh dan sedih dan pilu dan kecewa. Tapi kita percaya dia mengasihi aku. Aku memandang pada Yesus. Dan dia sudah menyediakannya bagiku dan aku mau percaya bahwa dia pasti memberikan kepada aku. Itu sebabnya dikatakan karena itu kalau kamu minta dan doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Pada akhirnya iman memang gak bisa nebeng orang lain. Dan pada akhirnya iman memang butuh kesabaran. Bukan karena Tuhan mau berlama-lama. Karena bagi Tuhan lebih penting kita mengenal kasih-Nya daripada sekedar mengenal menerima berkat-Nya saja. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati. Mengenal kasih Bapa yang begitu besar. Marilah kita datang dengan percaya. Bapa ada di pihak kita. Dia sangat mengasihi kita. Gak ada orang yang gak punya kelemahan. Dan jangan lihat kelebihan orang lain. Lihat Yesus. Dan jangan lihat kelemahan kita. Marilah kita datang di dalam iman kepada Bapa. Memandang kepada Yesus. Dan mengatakan dengan merdeka. Karena Tuhan bukan hanya siap sedia melakukan firman-Nya. Tapi dia mengatakan semua sudah selesai. Haleluya. Ada hidup di dalam dia. Ada kesembuhan, ada berkat, ada mujizat. Ada semuanya. Dan kalau saya katakan jadilah sembuh. Jadilah diberkati. Jadilah pulih. Kok gampang banget? Ya memang gampang. Tapi untuk bisa mengatakan itu Yesus bayarnya mahal banget. Dan yang percaya pasti menerimanya. Itu sebabnya dikatakan yang percaya tidak akan dipermalukan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah, pulihlah, dan diberkatilah. Sejenak angkat tanganmu. Saya berikan 1 menit. Ucapkan dengan merdeka apa yang kau imani. Ucapkan dengan merdeka apa yang kamu percaya. Ucapkan dengan iman kepada Bapa yang adalah kasih. Apa yang kamu rindukan. Aku berdoa ya Bapa. Mereka semua disembuhkan, diberikan kesehatan. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang menderita karena penyakit. Yang kedua, kami semua diberikan kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita. Yang ketiga, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna. Kami semua dijaga malaikat. Yang keempat, Engkau menjadikan kami diberkati di dalam segala kelimpahan. Yang kelima, kami bersyukur. Sampai ke anak, cucu, cicit Engkau pelihara. Bahkan generasi-generasi yang akan diberkati. Bangsa kami diberkati, umatmu akan menjadi berkat, anak-anakmu akan menjadi berkat. Semua karena anugerah, semua karena kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin.
Saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalam kuasa Yesus Kristus kita telah disembuhkan. Kita telah menerima berkat yang besar dan hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka sekarang. Waktunya kita Mari kita mengenang kasih Bapa yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kita melakukan ini memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita sekarang menerima penebusan dan pengampunan dosa. Bahkan menerima perjanjian yang baru dan kekal. Mari kita angkat roti saja. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, disucikan. Menerima kemuliaan dan disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sembuh. Dari kepala ke kaki kami semua sehat sempurna. Organ-organ tubuh kami menjadi baru. Segala penyakit kami sudah ditanggung Tuhan Yesus. Dan di atas kayu salib semua sudah selesai.
Kami datang di dalam iman Engkau mengasihi kami. Kami datang tanpa pendakwaan lagi dan memandang kepada Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami dipenuhi Roh Kudus yang mengurapi, memenuhi dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih ya Bapa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dan kita imani kita semua menerima anugerah, kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa, kami telah menerima penebusan yang kekal. Kami telah menerima jaminan keselamatan yang kekal. Kami menerima perlindungan yang sempurna di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Menerima kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah. Untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua menjadi mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Tubuh Kristus yang esa. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, di dalam kasih-Mu kami hidup sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, kita doa minyak ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, kita menjadi bait sucinya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita terima minyak ini dengan iman bahwa kitalah kebenarannya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana minyak ini dicurahkan, dioleskan, ada mujizat, ada kuasa, ada berkat. Dan menjadi tanda kemuliaan, tanda sukacita karena Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Luar biasa. Hari ini firman, kabar baik yang disampaikan telah memberkati kita semua. Amin. Percaya, perkatakan, yaitu iman yang dari Bapa. Semua pasti terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, saudara, Bapak Ibu, kami percaya bahwa saudara juga rindu supaya pelayanan kabar baik yang kita siarkan dari tempat ini, yang kita beritakan akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa, buat sebanyak-banyaknya orang. Amin. Kami percaya setiap pemberian, persembahan yang saudara beri karena iman kepada Yesus, Tuhan pasti lipat gandakan berkali lipat ganda. Itu sebabnya mari kita menjadi suatu partnership dalam pelayanan ini. Kita akan melayani bersama. Walaupun saudara tidak pergi, tapi melalui pelayanan GCC,
Yaitu akan ada hamba-hamba Tuhan, akan ada pastor-pastor, akan ada misionaris yang akan kita kirim ke berbagai bangsa. Semua karena kasih karunia Kristus. Mari di layar saudara kami sediakan, yaitu nomor-nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8700 133177. Dan saudara juga boleh memberi persembahan persepuluhan di nomor Bank BCA 8700 105777. Dan firman Tuhan yang berkata, semua yang saudara beri itu akan menjadi benih baru dan akan Tuhan lipat gandakan berkali lipat ganda. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah seluruh yang kau kerjakan, bahkan anak-anakmu. Amin. Dengan iman, dengan sukacita berdoa dulu sebelum transfer. Ya, jangan ragu, semua ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi atau siapapun. Dan kami juga sediakan nomor-nomor rekening di layar saudara. Bukan hanya nomor rekening saja, tetapi nomor telepon para pastor. Dengan sukacita kami menantikan telepon saudara. Mari hubungi kami. Kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa untuk rumah tanggamu. Pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk bisnismu, usahamu. Tuhan akan bangkitkan kembali. Bahkan di tengah resesi, Tuhan sanggup memberkati. Amin. Dan kita akan berdoa untuk banyak hal. Dan mujizat pasti terjadi. Mari telepon kami menantikan telepon saudara. Dengan sukacita. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, kita punya program. Yaitu setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berdoa bersama. Saudara yang ada di rumah, tepat jam 9 berdoa. Kita akan berdoa bersama. Yang ada di kantor, yang ada di dalam pekerjaan atau dimanapun saudara berada. Dan kami juga minta dukungan saudara supaya pelayanan online kita, yaitu link YouTube GCC ini semakin hari semakin menjadi berkat. Dan saudara boleh tekan tombol like ketika saudara buka link YouTube GCC. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan biarkan kosong kolom komennya, tapi isi dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Dan juga tekan tombol subscribe-nya, karena itu akan menjadi mempengaruhi di dalam pelayanan kita secara online. Dan saya percaya semua yang saudara beri buat pelayanan ini, Tuhan yang akan memberkati saudara lebih daripada apa yang saudara bisa beri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadah ini, sebelum menerima doa berkat, kita akan berdoa bersama-sama sebagai ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih untuk fellowship, untuk ibadah online yang luar biasa pada hari ini. Kami semua telah menerima berkat, yaitu firman yang hidup, kabar baik, yang telah memberikan kami kekuatan, yang telah menyembuhkan penyakit kami, bahkan memberikan kami pengharapan yang semakin hari semakin besar. Terima kasih, lebih dari semua itu, kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar, dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami juga telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam, mengurapi, memimpin, dan menuntun kita.
yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Pintu anugerahnya masih terbuka, ku tebarkan jalan, tangkap jiwa, ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Pintu anugerahnya masih terbuka, ku tebarkan jalan, tangkap jiwa, ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta, tebarkan jalan di kota tercinta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.